Sekarang kita fokusnya ke tiket price aja yang kita akan jadikan sebagai level ya. Jadi ini kita ada variabel, variabel itu ada banyak ya, ada level, ada variabel dan ada arrow dan rate ya. Jadi kita akan coba membuat variabel yang ini bisa dimungkinkan rate. Jadi price ini harga itu dipengaruhi oleh perubahan tiketnya. Jadi perubahan itu seperti rate itu anggaplah seperti aliran yang dia itu bisa naik, bisa kadang mengecil, kadang membesar, naik, kadang dia turun gitu. Nah, ini yang sesuatu yang ini yang dinamis seperti ini, maka kita jadikan sangat potensial untuk kita jadikan sebagai rate ya. Maka di sini yang tiket price-nya ini kita akan coba ubah menjadi suatu eh, namanya levelnya. Nah, untuk itu saya coba akan eh, hapus dulu beberapa ini ya, karena ini nanti akan saya ubah di change in price-nya akan saya ubah menjadi rate. Kemudian tiket price-nya akan saya di eh, apa namanya level. Nah, tiket price ini juga jadi hubungan antara ininya juga akan saya ubah. Jadi di sini akan saya ubah tiket price-nya saya delete dulu agar tidak mengganggu. Nah, di sini kita ada level, kita ganti dengan tiket price. Sorry, ini harus kecil ya. Tiket price. Nah, seperti ini. Kemudian itu kita akan ubah change in price ini menjadi sebuah rate. Jadi ini saya hapus dulu karena kalau ada dua dia nggak mau ya. Harus nggak boleh ada lah. Ini tak delete dulu. Jadi dia harus sejajar posisi di sini. Untuk sini kemudian kita ubah ke tiket price seperti ini, maka kita di sini kita tulis sebagai change in price atau perubahan harga. Nah, kemudian di perubahan harga tadi kan dipengaruhi oleh time, waktu saat waktu untuk naik dan waktu untuk dia turun harganya. Nah, ini kita hubungkan dengan row seperti ini. Nanti terakhir ya, ini untuk plus minusnya boleh diganti kembali. Nah, kemudian change in price ini dipengaruhi oleh target price ya. Jadi si target yang dimiliki oleh perusahaan ini dapat memengaruhi perubahan harganya gitu ya, perubahan harganya. Jadi di sini kita hubungkan target price-nya dengan change in price-nya ya. Jadi target harganya kita hubungan dengan perubahan dari harga. Nah, kemudian di sini kita tinggal mengurusi yang namanya eh, apa namanya? Di sini adalah demand ya. Tadi kayak di sini butuh satu variabel lagi karena tadi saya sebutkan inisial tiket price-nya belum saya masukkan di sini. Nah, sebenarnya untuk membuat apa ya? Untuk membuat ini itu bisa penambahan variabel, tapi bisanya sih, tapi jangan terlalu banyak ya. Jadi harapannya antara causal loop dengan stock flow itu sama harapannya. Tetapi kadang-kadang untuk membuat stock flow itu lebih banyak koefisien tambahan karena dia bisa running jika ada yang deterministik, artinya ada konstanta tertentu gitu. Nah, tiket price ini nanti akan pengaruhnya ke efek eh, price demand. Jadi efek price demand itu maksudnya adalah pengaruh dari harga terhadap demand gitu ya. Jadi dengan harga naik harga ini nanti akan pengaruhnya berapa persen atau berapa banyak itu demand yang akan tumbuh atau akan turun gitu ya. Nah, ini itu nanti dihitungnya tuh dari demand elasticity tadi yang saya bilang bahwa ketika kenaikan tiket price mencapai 20%, maka demand-nya bisa turun misalkan 25% seperti itu. Ini namanya demand elasticity. Nah, di sini sebenarnya kita harus membutuhkan variabel tambahan ya. Variabel tambahan ini kita tambahkan yaitu initial ticket price ya. Yang tadi belum. Initial ticket price. Ya, seperti ini.
Jadi di sini kita hubungkan antara kenapa di sini inisial itu sebenarnya ini dipakai untuk berapa sih harga tiket awalnya seperti itu ya. Kemudian dia butuhkan untuk efek price demand seperti ini ya. Jadi ini struktur yang kita buat untuk memodelkan dinamika sistemnya. Kita ya dari ini dulu. Nah, kemudian dari sini silahkan dibuat nanti dimasukkan angka-angkanya ya. Jadi dari sebelah sini nanti silahkan dimasukkan angka-angkanya. Nanti akan kelihatan hasilnya seperti itu. Ini udah jadi nih. Jadi udah jadi struktur untuk stock flow-nya. Nah, tinggal sekarang kalian tugasnya adalah memasukkan angka-angkanya ya. Jadi ini boleh ditambahkan gitu ya. Silahkan. Silahkan ya ditambahkan dulu angka-angkanya. Jadi seperti itu. Ini udah jadi. Jadi silahkan ditambahkan angka-angkanya. Itu ya. Rumus model-modelnya formasinya tadi sudah disebutkan, jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam strukturnya ini gitu. Nah, saya kasih waktu 5 menit deh ya untuk memasukkan strukturnya. Oh ya, tiket price ini nanti dihitung untuk menghitung change in price-nya di sini ya. Dia akan kita hitung untuk change in price-nya di sini kita menghitung. Oke. Kayaknya terus di sini tuh expected demand itu kalau nggak salah tadi di itu tuh ada namanya demand growth ya. Jadi demand growth itu sebenarnya dia given value yang diharapkan oleh perusahaan agar berapa persen ya peningkatan demand yang mereka inginkan gitu. Jadi expected itu adalah permintaan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, demand itu permintaan yang terjadi ya, yang terjadi akibat pengaruh dari harga. Nah, kemudian di sini kita punya perubahan harganya. Kemudian di perubahan harga ini dipengaruhi oleh target harganya ya. Kemudian di sini perusahaan juga memiliki target revenue ya, sehingga di sini untuk target price-nya bisa dihitung dari expected target revenue dibagi dengan expected demand ya. Demand ini kan unit. Boleh kalau kalian sudah sampai ke tahap unit boleh. Jadi di sini nanti target price ini mungkin saya kasih contoh sedikit ya. Jadi isinya seperti ini, kemudian equation seperti ini boleh. Atau kalian mau pakai misalnya di sini seperti ini ya. Ini ada FX equation seperti ini, kalian klik, kemudian kalian buka yang target price-nya seperti ini juga bisa. Jadi misalkan target price itu adalah target revenue, ya, dibagi dengan expected demand. Nah, seperti ini ya. Cek sintaks, kalau oke, baru di-oke-kan. Ini saya belum masuk ke unit dulu, karena biar fokus ke formulasi model. Nanti setelah kita sama-sama fokus formulasi, baru kita benerin di unit-unitnya. Mungkin seperti itu. Silahkan dilanjutkan dulu ya, untuk apa namanya formulasinya. Ini saya kasih waktu sekitar 5 menit ya untuk mengerjakan ini biar kalian memasukkan angka-angkanya. Nanti ada yang presentasi ya kalau bisa. Nah, nanti untuk eh, harapannya untuk displaynya kalian bisa pakai ini. Jadi grafik ini input misalkan mau pakai ini bisa ya. Input output objek seperti ini diklik kemudian saya pengen tahu tiket. Nah, ini bisa nih misalnya saya mau ini kita klik output workbench tools. Kemudian ini kita pilih level, misalkan di sini levelnya kan cuma, oh nggak ada ya, oh belum ada nih. Kayaknya ini nggak ada ya, belum bisa. Oh belum bisa ya, nanti deh ini bisa juga nanti setelah selesai ya, selesai dimasukkan angka-angkanya kita bisa gunakan. Apa nggak mau? Why? Grab, harusnya biasanya mau tiket price, tiket price ini harusnya tinggal milih ya, saya nggak tahu deh. Harusnya dia terhubung, kenapa nggak bisa terhubung ya? Nanti deh ya, coba saya cek dulu. Kayak gitu ya, silahkan dimasukkan angka-angkanya terlebih dahulu.
Apakah sudah ada yang bisa untuk memasukkan angkanya? Halo? Putri Anjani sudah Putri. Coba tadi kan ini yang save ininya. Sebentar, Bu. Coba tinggal masukkan angkanya saja. Ini coba saya save. Jadi ini tuh harus di save dulu ternyata. Jadi saya tadi belum save. Kalau sudah di save, nanti teman-teman bisa misalnya mau menampakkan bisa pakai graf yang ini atau ketika mau menunjukkan di sini juga bisa memakai ini ya. Input output objek seperti ini, kita klik di sini terus kita nanti pilih output workbench tool, lalu kita pilih level, ini sudah kesimpan ya. Kita pilih tiket price di sini, kita oke kan. Kemudian di custom graph ini kita coba klik, di sini ada graph ya. Graph itu maksudnya gambar ya, grafis. Kemudian nanti di sini kalau kita eh, simulasikan, maka nanti dia bisa kelihatan ya ininya. Oke, bisa kelihatan grafiknya seperti itu. Tadi karena belum saya simpan, jadi ini sudah saya masukkan angka-angkanya. Seperti itu ya kira-kira. Oke, siapa yang sudah bisa? Silahkan. Oke, sudah. Ada yang mau share screen? Ada yang sudah bisa running? Walaupun salah nggak apa-apa ya. Yang penting running dulu. Vicky, sudah bisa Vicky? Belum, Bu. Ini lagi nyoba-nyoba juga. Oh, Masih. oke. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Untuk nilainya dalam equation itu dimasukkan yang di bagian mana ya, Bu? Nilai apa? Mohon maaf, kurang terdengar. Untuk equation yang tadi kan, Bu, untuk initial ticket price itu kan 100.000. Nah, Mm-mm. 100-nya itu dibuat di mana ya, Bu? Masih agak... Price-nya. Jadi kan ada initial ticket price ya. Iya, Bu. Masukkan ke inisial dia sifatnya konstanta. Nanti di tiket price-nya yang level itu nanti disama dengankan inisialnya kan dia minta initial value tuh. Itu sama dengan kan dengan inisial ticket ticket price. Gitu aja. Coba di share aja Mbak, nanti coba saya bantu memasukkan hoka angkanya. Maaf, Bu, saya belum nggak bisa share screen, Bu. Kenapa? Oh, susah. Eh, the host isn't allowing. Kayaknya Ibu Oh, ya boleh ya ya ya.
Oke, maaf, maaf. Sebentar. Kayaknya belum ke setting deh. Oh, oke, sudah kayaknya. Oke. Nah, itu, oh, mana tadi? Sebentar. Oh, tutup. Ini ya, zoomnya. Nah, itu kan inisialnya itu masukin aja, Mbak, ke langsung aja itu kan konstanta. Masukin ke situ, 100.000 kan, kalau nggak salah. Di Equation sini, equation. equation ya, Bu. Klik di situ, 100.000. Heeh. Kita nggak usah, 100-nya tuh nolnya berarti 5 ya. Oh, itu enggak ini. Oke, baik. Oh, nggak bisa dia. Nggak usah dikasih titik koma, Ya. langsung aja. Nah, itu udah oke. Nah, di oke kan. Di bawah itu kan ada oke gitu ya. Nah, kemudian masuk ke tiket price itu, tiket price-nya itu di sini ya, masuk ke tiket price itu kan ada, oh, ini yang terbaru ya, jenisnya apa deh. Iya, Bu. Nah, itu kan ini di sini initial value nih. Nah, Iya, initial Bu. value itu dia pakai tiket price-nya ini, diklik di variabel sini. Di Variabel yang di bawah oh ini, sebelah Bu. kanan. Nah, ini tiket price dimasukkan. Oh, sorry, initial ticket price dong. Oh, ini Ya, siapa? ini kan tiket price, initialnya itu dihapus yang tiket price-nya. Nah, kemudian itu sebentar. Kemudian di tiket price-nya ini, tiket price itu kan sebenarnya change in price itu kan hanya tambahan harga tiketnya, perubahannya, bukan harga. Jadi dia ditambahkan dengan inisial tiket price-nya. Jadi change in price ditambah yang atasnya, bukannya Oh, itu, yang atas, oh, ya. yang equation. Kalau ini hanya nilai nilai awal Oh, yang ini ya, namanya. Bu. Ini tambahkan dengan inisial tiket price-nya. Diklik Oh, aja. Nah, oke ini sudah oke. Oke ya. Kemudian hmm, tapi mungkin sebelah. Hmm, oke, oke. Nah, itu sudah ya. oh, untuk yang 1 miliar ini juga langsung dimasukin nolnya 6 Hmm, itu, Bu. reference apa tuh? Dari reference langsung masukkan aja nilainya betul. Langsung dimasukkan saja nilainya. Itu betul. 100 1 miliar ya, berarti nolnya 9. 9. Oke, sudah. Kemudian di main growth juga semua kosakata masukkan aja semua. Di main growth juga masukkan aja 0,1 berarti. Itu di atasnya expected demand tuh dibikin lagi, bukannya Mbak? Di atas expected demand itu bikin lagi satu variabel namanya demand growth. Oh, kurang. Jadi klik A, variabel itu, oke, masuk ke situ demand growth. Nah, itu hubungkan dengan expected demand. Hmm, oke, kemudian diklik yang demand growth-nya diisi dengan, uh, ya oke, pakai FX aja, 0,1 gitu ya. Oh, untuk komanya pakai titik ya, Bu. Titik-titik, pakai itu titik. Oke, selesai. Nah, kemudian kita mau mana dulu nih, expected demand. Ya. Oh, reference juga masukkan aja semua reference demand kan ada tuh, kalau nggak salah. Udah, Bu, tadi. Udah ya. Udah. Oke, sekarang masuk di dulu aja kali ya. Mas, biar nggak Hmm. pusing dari demand dulu. Demand kita klik kayak FX-nya di situ. Demand itu tadi rumusnya apa? Demand itu kan sebenarnya rumusnya dari eh di, demand itu terjadi itu karena pertama dia melihat reference demandnya, kalau nggak ada perubahan ya berarti pakai reference yang dulu data masa lalu. Tapi ada perubahan karena ada efek price demand. Jadi efek price demand itu hasilnya adalah demand yang turun ya, dari hasil perubahan dari demand yang berubah dari hasil perubahan price. Jadi di situ adalah reference demand diklik dikurangkan dengan efek price demand dikalikan reference demandnya gitu. Nah, dikalikan dengan reference demand. Nah, reference demand itu nanti butuhnya koefisien. Jadi misalnya turunnya 0,1, turunnya
0,2 ya. Jadi itu dikurung Mbak, efek dari efek demand karena itu kan berkalian ya, jadi harus dikurung. Oh, dari efek ini ya, Bu. Ya, betul, itu dikurung. Oke, kurung. Nah, seperti itu. Sip. Udah nggak usah ngomong unit dulu, nanti pusing kalau unit kita ke ini dulu aja. Biar selesai satu-satu. Nah, udah diklikkan OK. Udah, kalau sudah OK, kita masuk ke ini ya. Selanjutnya apa tuh? Selanjutnya adalah expected ya. Expected demand. Nah, expected demand ini, expected demand ini adalah demand ditambahkan dengan demand growth-nya. Berarti demand ditambah dengan demand growth dikalikan dengan demand-nya. Oh, dikali demand growth plus demand dikali demand growth lagi, Bu. Demand growth-nya tadi kan kan ya ditambahkan, ya Oh, dikalikan. dikalikan dengan demandnya, Demand. demandnya biasa, sorry, demandnya. Nah itu dikurung dulu, kemudian ditambahkan dengan demand. Jadi kayak tambahan di seperti itu adalah demand yang sudah ada sebenarnya ditambahkan dengan pertambahan demand growth yang tadi diawarkan perusahaan. Nah, tambahkan sama demandnya. Jadi perkalian demand growth dan demand itu hanya penambahan demand yang diharapkan perusahaan. Tapi kan totally kita harus ngitung juga semua. Jadi demand yang ada ditambah dengan harapan demand yang bertambahnya itu berapa. Itu oke ya. Oh, Oke. Bu, izin bertanya sebentar, Bu. Untuk ini kan, Bu, yang di bawah ini demand sama demand growth ini itu ada karena hubungan antar causal loop-nya itu ya, Bu? Iya, betul. Jadi jadi demand growth itu sebenarnya pertambahan demand yang diharapkan perusahaan. Sebenarnya demand yang ada itu, demand yang tanpa growth itu adalah demand yang sesungguhnya. Kalau demand growth itu kan sifatnya dia angka ya. Seperti demand itu adalah demand yang ada ditambahkan dengan harapan tambah. Jadi misalnya saya demandnya cuma 1.000, tapi saya pinginnya 1.200. Nah, 200 peraknya itu 200 itu adalah demand tambahannya. Nah, itu hasil dari demand growth dikalikan dengan demand gitu loh. Ya, oke ya. Masuk logik ya. Oke, Iya, Bu. kemudian kita ke target price. Target price itu adalah berarti dia adalah apa? Jadi Oh, target revenue. Price itu kan berarti harga satuan. Berarti iya, Bu. revenue itu kan total semuanya. Jadi target revenue Oh, dibagi dengan expected demand. Itu namanya target price. Dibagi. Ya. Ya. Mm-mm. Ini mudah ya. Nah, kemudian kita masukkan time to adjust price-nya tadi 4. Maksudnya tuh dibagi ya nanti ya. Time to adjust tadi 4. Masukin aja angka biasa 4. Mm-mm. Kemudian itu udah oke kan. Kemudian kita masukkan lagi yang time to adjust price down-nya 4. Ini kan latihan ya sudah disamain aja. Oke. Nah, kemudian setelah itu eh, change in price-nya diisi. Change in price-nya kita coba isi. Itu adalah tadi ya, agak agak panjang ya, if then else. Bisa nyontek dulu nggak itu di if Oh, then bisa, Bu. else? If then else. Oh, langsung diisi aja ya, Bu. Langsung Ticket diisi aja. price. Ticket price, tiket price lebih besar dari target price. Tiket price lebih besar dari target. Kayaknya tiket price salah deh Mbak itu. Tiket Oh, price lebih besar dari target price. oh ya, ticket Mm. price. Kalau on true itu maksudnya kejadian yang true-nya gimana, false itu maksudnya yang tidak sesuai dengan kondisi gimana gitu ya. Nah, oke, sudah on true-nya masukkan target price dikurangkan dengan ticket price dibagi time to adjust price up ya. Buka kurung, itu target price diketik klik, dikurangkan dengan kurangi ticket price diklik, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi dengan time to adjust press up ya. Hmm. Kemudian yang on false-nya adalah kita isi dengan Ticket price. target price dikurangkan dengan ticket price dibagi dengan time to adjust price down ya.
Saya. Untuk Oke, ini kemudian demand elasticity tadi masukkan aja kayaknya tuh hanya konstanta kan ya? Demand elasticity. Berapa tadi? 20% ya? Lupa. 0, Mbak nggak bisa 20%, dia 0, sorry 5%. 0,05. 0,05 ya, sip. Kemudian kita isi ya, sip. Benar-benar. Kemudian efek price demand itu dia berupa ini ya, dia seperti if then else lagi deh. Sebentar. Iya, if then else ya, if then else. If then else nanti kan dia perubahan ya, perubahan harga. Jadi perubahan harga itu dari tiket price dikurangkan dengan initial ticket price, dibagi dengan initial ticket price. Kita lagi ngomong perubahan harga nih, jadi kita ini sebagai kondisinya. Nah itu kondisinya itu dibagi dengan inisialnya. Oke, itu ya. Nah, itu dikurung dulu. Sorry, kita masih masuk ke kondisi dulu, jangan ke on through. Nah, situ. Itu kurung dulu, dikurung lagi. Kemudian ditambah yang depan, ditambah lagi enggak kurungnya. Yang if then else, kita tambah kurungnya. Sorry, yang if then else ini, if then else, buka kurung, kemudian ditambahkan. Nah, buat ngunci yang. Nah, ini, nah setelah, ya, di situ dibagi dengan, oh sudah ya? Oke, itu lebih besar dari 2. Itu berapa sih tadi? 20% ya? Iya, Bu. 0,2 ya berarti lebih besar dari 0,2 misalnya. Oh, di dalam kurungnya ya, Bu? Di dalam kurungnya. Nah itu lebih besar dari 0,2 ya 20% kalau nggak salah. Nah baru di situ on nya adalah demand elasticity. Diklik aja demand elasticity-nya. Oke, on false-nya berapa? Nggak disebutin ya berarti 0. Berarti kalau nggak naik dia kenaikan ya sudah berarti nggak ada demand elasticity. Gitu. Artinya demand tetap gitu ya. Oke, klik oke. Udah bener ya. Ini enggak, oh, situ. Mm-mm. Oke, sudah. Oh, nggak bisa di oke kan, Bu? Kenapa tuh? Ntar cek kayaknya di sini if then else, ticket price. Oh, ini kali Mbak. Ini Mbak tulang. Di initial ticket price itu ditutup kurung. Initial ticket price yang sebelum sebelum Oh, ini, Bu. nah itu dia harus satu. Dia kalau nggak sesuai nggak mau biasanya itu kan sudah satu rumus ya. Oke, kemudian karena tadi ditambahin ini, Mbak tambahin lagi kurungnya di setelah if then else. Kurang satu deh. Setelah Oh, if then else, kurang satu deh kayaknya. Parentisnya kurang satu. Coba bisa nggak? masih belum bisa, Bu. Apa sih tulisannya kalau boleh baca? Oh, Expected and operator if then else ticket price initial ticket price. Ini kan sudah ya. Kemudian koma-komanya sudah belum? 0,0,2 kan ya? iya, titik 2, Bu. Cek, cek. Else ini dikurangkan ini, oke, lebih besar dari 0,2, oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, di sini ya, Bu. Di depan demand itu ya, Bu. Kayaknya kurang. Oh, nggak usah sih, sebenarnya udah benar, sebentar. Ini kan ntar 1, 2, 3, berarti ini satu lagi mungkin. Ini kan 1, 2, 3 nih, dia mau satu lagi kemungkinan. Nah, itu coba tambahin. Bisa-bisa belum? Udah, Bu. Nah, oke ya. Sudah, kemudian di running coba. Oh, di save dulu ya, Bu. Oh, di save dulu ya, harus di save. Nanti hilang, udah bikin susah-susah hilang. Oke ya, coba di save dulu. Itu SFD, save as harusnya Oh, nanti save as. Oh, di Ibu biar namanya. nggak hilang algonya ya. Nah itu SFD ya bener. Oke, udah bisa di running nggak? Coba di running dulu. Bisa jalan. Override coba ya coba dulu. Oh dia scan dulu. Ini dia bisa ya. Coba dicek grafnya di ticket price bisa nggak? Ada angkanya. Di tiket price. Itu coba di running ya di gambar grafik
Grafik, sorry, grafik. Klik grafik. Nah, graf. Nah, oke, berarti udah ya. Udah, oke. Ini kayaknya tinggi banget. Coba tiketnya kok tinggi banget harganya ya. Coba Mbak diubah Mbak angkanya yang di efek price demand. Coba. Kayak saya salah ini. Biar nggak terlalu tinggi. Sorry. Diklik aja di situ. Terus itu yang 0,2 diubah jadi 2. 0,2 jadi 2 coba. Biar agak masuk akal aja sih. Sebenarnya nggak ada masalah tadi. Coba di run lagi. Ya bisa seperti itu. Atau bolehlah itunya. Coba diklik di running lagi. Udah di running. Oke. Terus kita cek di grafnya yang di tiket price. Coba. Tiket price. Tiket price. Tiket price. Grafik. Oke. Oke sama aja ya. Sip. Terus silakan ada input objek nggak itu di itu aja di close. Kemudian ada input output objek. Coba diklik yang gambar ini kali ya. Aduh, saya bingung nih. Ini gambar itu apa tuh? Gambar yang ada pemandangan itu loh, hijau-hijau yang di atas. Namanya IO object misalnya harus. Atau ini nih. Oh ini Bu. Oh, appearance. Kalau ini apa? Yang di sebelahnya tanda panah. Oh tanda panah. Tanda panah. Kiri lagi, terus. Nah, sebelahnya tanda panah. Ini apa? Ini Bu. Ini. Enggak, ke kiri. Oke. Lookup tools ya. Mana ya? Soalnya berbeda ya hasilnya. Bentar. Komen yang mana, Mbak? Komen yang ini ya? Komen ini Bu. Sebelahnya komen apa? Oh, Oh, kontrol ya. Oh, sebentar tak cek dulu. Oh, coba appearance nih, Mbak. Diklik appearance coba. Terus diklik di situ. Bisa nggak? Klik di sini. di mana Bu? Oh, di sembarang. Di yang kosong aja. Nggak mau. Oke, nggak bisa. Soalnya berbeda sih. Oh, jadi di cancel aja, Mbak. Terus, input output objeknya nggak ada ya. Ini sebelahnya appearance. Sebelahnya appearance itu apa? Reference mode ya, nggak bisa juga. Coba cari input output objeknya Mbak. Soalnya ini baru ya, saya kurang tahu deh. IO objek yang seperti saya tadi tampilkan IO objek, mana nggak? Coba yang atas tuh sebelahnya running itu apa ya? IO objek. Nah, terus ke sana terus ke kanan. Namanya IO objek. Oh, reality check, head check. Mana ya? Kok nggak ada ya? Nggak dicari ya Mbak ya IO objeknya ya. IO objek IO namanya IO objek. Ke atas lagi. Kalau lookup itu apa coba lihat? Kalau lookup itu apa coba dicek, diklik aja. Ini tadi lookup. Nah itu di bawahnya, terus di bawahnya itu sebelahnya, sebelahnya lagi. Nah itu diklik coba. Terus ke sini, klik yang kosong. Klik mana aja yang kosong. Oh nggak bisa. Oke nggak bisa ya. Coba klik di sini. Oh nggak bisa ya. Hmm, kenapa nggak bisa? Mengapa ya? Karena ini baru jadi saya kurang tahu juga. Ya udahlah nggak apa-apa pakai Grab aja. Kalau yang lama tuh ada IO objeknya. Oke, udah bener sih. Tapi sudah bener ya. Nanti dicari ya Mbak Putri. Oh baik Bu. Yang IO objeknya. Oke, sudah ada satu. Berarti udah beres ya. Oke, udah Terima jam kasih 3 Bu. ya. Sama-sama. Coba saya harus punya saya ya. Ini yang lama. Sebenarnya saya juga pusing juga sih kalau beda. Tapi saya lebih suka yang lama. Tapi nggak apa-apa lah. Karena kan ini kan selalu berubah ya. Saya yang mana ya kemarin? Ini ini loh maksud saya itu yang ini jadi ada input output objek ini biasanya di sini kita bisa gunakan ini ya output kita pilih level misalkan tiket price di sini oke di sini kita klik grab ini nanti kelihatan di sini gitu ya nanti kita running eh, kita runningkan simulate seperti ini nah jadi kelihatan kelihatan angkanya gitu. Saya nggak tahu di situ isinya apa ya, karena kok harusnya IO objeknya apakah di sini juga kurang tahu ya. Kalau di sini tadi udah bener output sih. Ini dicari aja deh yang terbaru.
nanti kelihatan. Dan ini nanti bisa bisa juga ditata, misalnya mau seperti apa, mau di seperti ini kan, mesti ditata lah sesuai dengan kebutuhan Ibu ya. izin Bu, sepertinya yang ini Hmm? Bu. Oh, yang mana? Coba Saya disebutkan. izin saya sendiri Bu. Karena itu masih baru, saya sukanya yang lama sih. Eh, Sepertinya yang ini ya Bu. Yang mana? Itu apa tuh? Iya, itu oh enggak, Mas- bukan itu. Itu Oh, sama juga sih. Itu kalau mau nampilin berbagai banyak boleh. Nggak tahu yang mana ya. Oh, namanya input output object gitu. Pokoknya kalau IO object, coba di atas dicari tuh input output object, IO object gitu namanya. IO object, IO object. Objeknya pakai CT. sudah. CT. Hmm. Hmm. Ada juga Bu. Yang sini sih makanya agak aneh nih yang baru nih, kok nggak bisa ya. Tapi nggak apa-apa, itu oke ya, nggak ada masalah kalau nggak Hmm. bisa. Yang penting bisa nunjukin grab gitu. Kayak gitu ya. Ya, udah panjang kita pembahasan kita. Oh ya, saya bahas mengenai project. Ini kan tinggal minggu 11, 12, 13, 14, 15, 5 minggu lagi ya. Jadi karena apa pertemuan kita itu kan sebenarnya sampai teman-teman bisa membuat merancang ya, tapi dalam diskusinya itu adalah eh, dalam satu tugas bersama gitu. Jadi bukan sendiri-sendiri. Eh, Penilaian individu dan berdasarkan X gitu ya. Dan sebenarnya nggak ada tapi Anda mengerjakan aja gitu gitu lah ya, paper walaupun nasional nggak apa-apa ya. Intinya sebenarnya paper sama laporan itu sama gitu, cuma kayaknya sayang aja kalau udah bikin project terus cuma jadi laporan dan nggak dipublish. Ya harapan saya sih bisa saya bantu untuk publish, tapi mungkin bentukannya nanti dibikin jadi nggak banyak gitu, misalnya hanya 10 halaman gitu kan. Kalau misalnya laporan kan kayaknya banyak banget gitu ya, tapi yang penting kan Anda sudah belajar mengenai apa namanya, mengenai perancangan modelnya. Nah, di sini tuh ada beberapa, udah ada kelompoknya belum ya Mbak Olivia? Saya lupa deh. Ini nanti kita pelajari besok ya minggu depan. Nanti tinggal di kalau yang look up tuh nanti diganti aja lah kayaknya sama apa graf seperti ini. Apa ya? Saya Spin. Mm-mm. Jadi ada beberapa kasus yang mungkin ini ide ya, tapi mungkin nanti bisa diskusi lagi. Mungkin minggu depan kita sudah mulai ya. Yang pertama adalah ada 6 kasus yang sebenarnya pengen digali ya oleh pemerintah begitu ya. Jadi ada beberapa, nah, ada juga yang kasusnya itu sebenarnya di perusahaan. Jadi yang pertama adalah tentang perancangan model limbah sampah atau sampah boleh lah, limbah rumah tangga ya, bukan limbah tapi limbah rumah tangga gitu. Itu di Provinsi Lampung. Jadi kalau kira-kira mungkin di sini nanti stakeholdernya itu bisa tanya-tanya ke dinas kebersihan di Provinsi Bandar Lampung ya. Ini kalau butuh surat silahkan. Mesti kalau kita diskusikan dulu kausaluknya, nanti fiksasinya minggu depan kita fiksasi dulu kausaluknya. Nah, setelah selesai itu baru kita diskusi variabel atau data apa yang mau diambil, nah gitu ya. Jadi karena biar tidak terjadi 2 kali, jadi kalaupun nanti kalian harus ke lapangan butuh sesuatu tuh sudah ada mau dari data apa gitu. Atau misalnya kalau datanya cukup sekunder aja, ya monggo gitu ya. Tapi ada beberapa mungkin yang mungkin nggak bisa. Kemudian yang kedua mungkin ada perancangan model rantai pasok perusahaan X. Ya, itu kalau misalkan punya kenalan minimal UMKM yang lumayan besar gitu ya. Nah, model rantai pasoknya silahkan. Untuk menyelesaikan masalah apa, misalnya satu biaya minimasi cost misalnya gitu, nanti jadi levelnya itu ada di costnya, biayanya itu boleh nanti ya yang deket-deket aja gitu yang kira-kira bisa ditanya-tanya.
Paling nggak kalian belajar di situ. Kemudian perancangan model penggunaan solar cell di Provinsi Lampung juga bisa. Latar belakangnya itu karena kita kan diharapkan bisa apa change ya ke solar cell. Nah itu kita pengen tahu existingnya seperti apa gitu. Jadi nanti enak ngasih rekomendasinya gitu. Itu juga bisa ada beberapa data yang mungkin siapa yang sudah banyak menggunakan, siapa berapa persen potensinya gitu ya, dan seperti apa gitu. Mungkin dari biaya bisa tujuannya bisa dari biaya penggunaan per rumah tangganya berapa itu bisa dihitung. Kemudian yang ketiga bisa juga perencanaan modal kebutuhan infrastruktur mahasiswa. Jadi ini kita bisa ngomong misalnya ruang kelas atau misalnya ya mungkin yang paling dekat ruang kelas kali ya. Jadi dengan masa sekian, kapasitas sekian itu bisa dimodelkan nggak di sistem dinamis gitu ya, seperti apa. Kemudian yang kelima itu untuk perencanaan model pengelolaan bantuan pendidikan juga bisa ya. Jadi eh, kita bisa hitung hampir satu kasus misalkan kota Bandar Lampung gitu misalkan misalkan yang mahasiswa kalian boleh ambil contoh siswa manapun siswa atau perkuliahan juga boleh. Jadi sebenarnya idenya adalah untuk peningkatan jumlah siswa yang sekolah gitu ya. Jadi kita bisa hitung kira-kira berapa jumlah siswa sekolah, kemudian sebenarnya kebutuhan bantuannya itu berapa sih gitu kan. Terus yang udah dapat itu berapa. Jadi nanti dari situ kan ada gaps tuh. Nanti kita bisa hitung di situ. Dan yang keenam, bisa juga perancangan model pengembangan akses internet dalam rangka pengurangan blind spot di Provinsi Lampung. Jadi kita tuh ada masalah blind spot, jadi banyak daerah yang tidak terjangkau oleh internet. Nah, kita pengen tahu sebenarnya eh, kebutuhan internet itu berapa gitu, yang sudah ada itu berapa, kemudian gapnya itu di situ. Jadi balancing antara yang sudah pakai internet kota atau kabupaten atau yang sudah pakai dan yang belum memakai gitu ya, dari blind spot nanti bisa dicek di BPS ya data-datanya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti dibagi kelompoknya itu silakan memilih satu satu masalah, jangan sampai ada yang sama ya kalau bisa satu masalah. Kemudian nanti kita sudah diskusi minggu depan kalian Anda semuanya nanti kita diskusikan dengan eh, topik yang sudah dipilih. Kemudian nanti kita sepakati bersama kira-kira causal loop-nya mau seperti apa dulu gitu ya. Causal loop-nya seperti apa, sudah dibikinkan variabelnya apa saja. Baru selanjutnya kita akan coba kerja untuk mencari datanya. Jadi itu dulu sih menurut saya. Jadi kalau causal loop-nya udah oke, kita cari datanya, baru minggu depannya sudah mulai merancang modelnya gitu ya, model SFD-nya. Itu kan nggak bisa sekali, misalkan mungkin 2 atau 3 kali iterasi gitu. Nah, setelah itu baru nanti kalian masuk ke penulisan gitu ya. Jadi UAS -nya nanti kita akan coba untuk presentasi di masing-masing kelompok ya. Mungkin bisa di hari UAS atau di hari lainnya juga boleh ya. Misalkan kalau di UAS terasa berat, mungkin minggu berikutnya gitu kita bisa lakukan apa namanya presentasi. Harapan saya sih nggak nggak usah ada UAS ya karena semoga nilainya udah cukup gitu ya. Jadi harapan saya udah cukup di presentasi proyek ini. Kalau membutuhkan surat-surat apapun yang terkait dengan psikolog nanti kita buatkan gitu ya. Coba dibuatkan. Jadi tolong nanti disampaikan. Mungkin itu sih untuk proyeknya. Jadi kita ada dua. Jadi yang minggu depan itu khusus untuk membahas di Kausalupnya, teman-teman ya. Sudah ada ide. Kemudian tolong dipikirkan juga saya maunya data ini kemana gitu ya. Jadi jangan membuat sesuatu yang impossible gitu. Jadi kita harus buat sesuatu yang kira-kira sudah tahu kita mau bergeraknya kemana, mau nyari datanya itu kemana. Jadi nanti bisa langsung dikerjakan proyeknya. Seperti itu kali ya. Ada tanggapan dari teman-teman? Kayaknya tidak ada ya. Oke. Nanti saya share di Google Classroom lah ya. Jadi kayaknya nih paling cuma 5 kelompok ya Mbak Olive ya, nggak nyampe 6 ya. Jadi silahkan ya sekitar 5 ya. Oke. Iya, Bu, 5. Soalnya kita kalau nggak salah 16 orang. Oke. Jadi nanti mau satu kelompok dari 4 orang nggak apa-apa lah. Iya, baik, Bu. Oke. Oke gitu aja ya teman-teman. Selamat semangat beraktivitas. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.